البدر المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم على هزينية وكل نية الصالحة كما نوى صلاة ونصلي بالشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسادد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu telah banyak memberikan kita kenikmatan, rahmatnya, kesehatan yang Allah berikan. Jadi Allah itu kasih sayangnya tidak terbatas. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan, nikmat kemudahan di dalam ibadah, nikmat kemudahan di dalam perkara-perkara dunia. Ini adalah nikmat yang paling agung, yang paling terbesar. Cuman kata Allah dalam Quran, Allah katakan wa qalilun min ibadis syakur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal nikmat bangun tidur itu adalah nikmat. Berapa banyak orang tidur tak bangun-bangun lagi. Berapa banyak pergi ke rumah dari rumah sehat baliknya tak ada lagi. Nah, jadi nikmat yang hakiki adalah yang Allah berikan sekarang adalah nikmat kesehatan, nikmat ketaatan. Dan bagaimana cara membalas nikmat ini? Yaitu dengan banyak bersyukur, tak cukup dengan lisan. Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak membantu ikhwan, mempermudah seseorang. Ini salah satu yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana Nabi katakan, barang siapa orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia duniawan akhirat. Jadi salah satu bentuk rasa syukur itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di detik-detik Ramadan yang mana Nabi katakan iza kana akhir Ramadan, kalau sudah datang detik-detik min Ramadan, bakati sama wal ardi wal malaikati musibatun. Kalau sudah datang detik-detik di penghujung Ramadan, itu bumi, langit dan para malaikat bakat menangis mereka itu. Bahkan dikatakan juga musibatun lil umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu musibah. Kemudian dikatakan wakila ya Rasulullah ay musibah ya. Apa itu musibah? Zahabu min Ramadan. Karena bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Di situ adalah letak musibah bagi kita. Kenapa? Bumi dan langit pun menangis. Perginya bulan Ramadan. Nah, kalau gitu terbalik, gembira, alhamdulillah, puasa tinggal 3 hari lagi, puasa tinggal sehari lagi, yes, besok kita bisa makan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang dirindukan. Laula annas ya'lamu, seandainya mereka ini tahu, manusia itu tahu fadilah bulan Ramadan, mereka akan memohon kepada Allah, ya Rabb, jadikan setahun penuh itu bulan Ramadan. Cuma tidak bisa. Allah janjikan cuma 1 bulan di bulan Ramadan. Jadi salah satu bentuk
nikmat yang Allah berikan yaitu mensyukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, wabil khusus di detik-detik bulan Ramadan. Karena di sini kata Nabi, di bulan Ramadan fihi di dalamnya ad-doa mustajab. Orang yang berdoa di bulan Ramadan mustajab. Wasadaqatu, dan sedekahnya di bulan Ramadan makbulan, diterima orang ini. Nah, di situ hadis tadi Nabi katakan, kenapa musibah? Karena bulan Ramadan ini adalah, kenapa musibah bagi umatnya? Ketika Ramadan itu mau pergi, langit, bumi, malaikat menangis semua. Rugi. Bulan Ramadan ini orang yang berdoa mustajab, wasadaqah qabul. Orang yang sedekah makbul, diterima oleh Allah. Jadi rugi kalau kita tidak berbuat ihsan di bulan Ramadan ini. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi Amir Mukminin, pemimpin, ketika dalam keadaan paceklik, dipanggil satu eh, pegawai kerajaannya, wahai engkau fulan, kumpulkan semua penduduk kota di sini, aku ingin buka bersama, aku undang mereka buka bersama. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ketahuilah, jangankan kita untuk menjamu semua masyarakat di sini, kita pun tidak ada makanan. Di gudang stok makanan udah habis gandum karena lagi paceklik. Tapi itu bulan Ramadan. Kata Sayyidina Umar, ketahuilah wahai fulan, aku ini sedang haus dengan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diundanglah semuanya, cuma disajikan air putih. Kemudian rakyat itu nuntut, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, engkau jauh-jauh mengumpulkan kami di sini, engkau cuma memberi buku kami segelas air putih. Ketahuilah, kata Umar, aku ini sedang haus pahala, aku ingin mendapatkan pahala penduduk semua ini. Jadi kalau kalian berbuka dengan air yang kuberikan segelas ini, pahala kalian dapat di Sayyidina Umar tadi. Segitunya Sayyidina Umar ingin mencari pahala di bulan Ramadan. Bayangkan, cuma segelas air putih. Nah, kalau kita enak belinya 1000 korma kasih orang. Itu perbanyak. Jadi orang yang memberi makan di bulan Ramadan, puasa, wabil khusus orang berbuka, dia dapat ajruhu falahu mislu. Dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Tidak mengurangi pahala yang dikasih. Karena bulan puasa ini ladangnya mazru'atul amal, untuk ladangnya untuk menanam daripada amal-amal nanti tuanya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Ya. Jadi detik-detik bulan Ramadan ini adalah finish. Bentar lagi kita beberapa hari, insya Allah nanti malam 26, besok 27. Nah, berkemungkinan bisa lagi ada 27 atau 29 malam Lailatul Qadar. Ya kita usaha di detik-detik. Orang itu kalau dalam perlombaan, kalau mau finish itu lebih kencang lagi larinya. Lebih kencang lagi. Jadi kita lebih kencang lagi ibadahnya. Jangan di awal semangat, tengah-tengah kendor, detik-detik finish dilepaskan. Nah, ini keliru. Contohnya saf kita kan semakin maju nih. Saf di masjid nih. Nah, karena tarawih udah berpindah. Di mall, toko baju tarawih, di toko kue udah berpindah. Nah, seharusnya di detik-detik akhir ini kita pacu, semakin kuat lagi. Orang itu kalau berlomba detik-detik ngopi nisu tambah dikudonya, tambah dipecut lagi supaya lebih kencang. Nah, kalau kita terbalik, semakin ini sudah tinggalkanlah. Walaupun kodrat ada apa-apa, tidak dicari. Jadi salah satu kita baca ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan bersinggah kepada orang yang merindukan. Tapi kalau kita tidak merindukan, ada dapat, tidak, ya sudah kata Allah, ya sudah kayak itu juga. Tapi kalau kita ya Allah ya Rob, bantu doanya kok. Selain doa ya ibadah, perbanyak juga. Ya Allah, temukan aku tahun ini dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tidak cukup hanya sekedar amal. Kalau amal kita tidak punya daya kekuatan juga kalau Allah tidak berkehendak memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita, tidak bisa juga. Jadi minta tolong juga sama Allah, ya Allah pertemukan aku, rindu gitu. Orang itu kalau rindu nanti akan bertemu, tapi kalau tidak rindu macam mana nak bertemu? Nah, jadi kita tanamkan di hati kita kerinduan ingin dapat malam Lailatul Qadar.
Kita lanjutkan, kita baca sedikit tentang babus salatul aidain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tata caranya nanti kita bahas. Ai salatul aidain, salat Idul Fitri wal Idul Adha. Nah, kalau di dalam fikih tingkatan paling afdal itu adalah salat Idul Adha daripada salat Idul Fitri karena afdaliyahnya, afdaliyah. Karena kalau Idul Adha langsung nasu dari Quran, fasholli rabbika wanhar, maka sembahlah Tuhanmu di waktu siang setelah penyembelihan hewan. Sebelum ABC itu baru nyembelih. Nah, jadi nasu langsung dari Quran. Kalau afdal tingkatannya, afdal salat Idul Adha. Sebagaimana tarawih rawatib masih tinggi rawatib yang qobliyah badiyah. Yang kelirunya abis Isya tidak sholat ba'diyah, duduk pas imam salatu tarawih rahimakumullah baru dia tarawih, ba'diyah tidak keliru. Nah, karena pahala rawatib itu pahalanya besar dan tingkatannya lebih tinggi rawatib daripada tarawih. Hukumnya adalah sunnah dan bal hiya afdhalun nawafil. Ada mengatakan juga salat Idul Fitri, Idul Adha itu salat yang paling afdal, salat sunnah daripada salat-salat sunnah yang lainnya. Wakil ada mengatakan innaha fardu kifayah, ada mengatakan fardu kifayah. Ini pendapat. Wal indal imami Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah hukumnya wajib salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau kita sunnah. Ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan sholat yang sunnah yang paling afdol. Jadi ulama ada berbeda pendapat masalah istimbat hukum sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama mengatakan itu sholat yang paling afdol di antara sholat-sholat sunnah, dan mengatakan sholatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang mengerjakan, satu solo ini tidak mengerjakan, satu budak ini dosa semua, tapi satu masjid yang menunaikan, maka sudah tuntas dapat fardu kifayah. Kalau Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, berarti dosa tidak mengerjakan. Kalau sholat fardu itu Imam Muhammad bin Hanbal wajib berjamaah, tidak sah kalau tidak berjamaah. Kalau ashab Imam Syafi'i, Imam Malik ada mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kemudian waktunya kapan? Min tulu isamsi ila zawali min yaumil id. Kapan kita masuk sholat Idul Fitri? Ketika terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari sudah diperbolehkan di satu Syawal naik sedikit tombak, seukuran tombak, mungkin sekitar 16 menit, maka sudah diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan waktunya kapan terbentang? Sampai zawal, sampai zuhur. Jadi keliru kalau kadang begadang malam takbiran, ketiduran bangunnya 11. Sholat subuh dulu, jam 11 masih diperbolehkan sholat Idul Fitri. Sah. Atau kita sepakat di Hudaybiyah, kita besok Idul Fitri jam 10, boleh tak? Boleh sholatnya. Kita sholat besok jam 11 siang, boleh tak? Boleh. Tergantung kesepakatan, Memang waktu afdalnya memang setelah naik tombak seukuran 16 menit terbitnya matahari. Nah, jadi waktunya masih luas nih, kadang keliru, sudah di masjid udah sholat nih, dosa sholat lagi lah karena tidak ada lagi waktunya. Ini keliru, masih diperbolehkan. Nah, tapi Ustaz, sholat dewan boleh, sholat sendirian mufradin boleh, sholat sendirian pun boleh, tidak mesti berjamaah. Sholat Idul Fitri itu adalah yang wajib, itu adalah sholat berjamaah, sholat Jumat. Karena mazhab Imam Syafi'i tidak sah, harus 40 orang. Jadi jangan merasa kalau udah jam 10 tidak boleh lagi. Sebabnya kita sering dapat kabar udah jam 10 nih tidak bisa lagi lah sholat. Ini keliru, masih diperbolehkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Atau jam 1, jam 2 boleh tidak? Boleh. Jadi kodok, mengkodok sholat sunnah, hukumnya sunnah, kita jelaskan kemarin. Jadi jangan tinggalkan ibadah-ibadah itu lewat begitu baik. Nah, kemudian sunnah-sunnah di dalam
salat Idul Fitri yang pertama ta'akhiruha ila tarfi'a qadra ram. Mengakhirkan salat tersebut sampai benar-benar terangkat matahari seukuran tombak. Nah, karena lebih kehati-hatian ya. Jadi kalau waktu syuruk dulu ketika waktu naik matahari naik tidak boleh sholat gitu. Sudah naik benar-benar seukuran tombak baru sholat. Karena kan tidak boleh sholat berbarengan naiknya matahari. Karena berbarengan namu setan keluar ya katanya. Pernah dengar ya? Berbarengan setan itu keluar. Kemudian fi'luha bil masjidi in itasya'a. Sunnahnya di masjid. Tapi kalau luas, kalau masjidnya udah luas boleh jadi lapangan. Kita cari lapangan di sini, lapangan di sebelah kanan, sebelah kiri kalau dari sini dari luar. Sholat di sini kita boleh tak boleh. Nah, cuman sunnahnya di masjid karena di lapangan ini kita repot. Kita tidak tahu ada kotoran, ada najis. Kalau di masjid insya Allah bersih, suci. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i di sunnahnya di masjid. Wa ila fi ghairihi kalau tidak ada juga di masjid, sudahlah boleh di tempat lain. Nah, dan disunahkan juga Waalaikumsalam. Wa taqiful haidu bi babil masjid. Yasma'na khutbah. Disunahkan juga walaupun perempuan haid datang ke sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah bagi mereka. Tapi jangan masuk karena tempat ini tempat suci. Jadi mereka cukup di luar di batas di luar dekat pintu, bukan tempat sholat. Nah, sunahnya mereka untuk mendengarkan khutbah karena untuk syiar. Oh ya aku nih hari tidak bolehlah ke masjid. Emang tidak boleh masuk ke masjidnya boleh, cuma masuk masjidnya tidak boleh. Tapi kalau musola boleh. Musola bukan masjid. Kayak Nurul Fala. Statusnya kan musola nih, kalau wakafnya musola maka jadi musola. Nah, ibu-ibu lagi haid ada kajian di situ boleh tak? Boleh. Perempuan haid di situ datang boleh. Ini pas boleh. Karena bukan masjid. Kalau masjid tidak dibolehkan. Nah, masuk masjid di sini tidak boleh. Hukumnya haram kalau perempuan dalam keadaan atau orang yang laki-laki dalam keadaan junub. Nah, jadi tetap disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Kemudian asalisu yang ketiga sunnah Idul Fitri ihya'u lailatihuma bil ibadah. Ini paling banyak malam yang dilalaikan. Disunahkan kita menghidupkan ihya lailatuhuma. Menghidupkan malam-malam Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya malam takbiran nanti. Dalam hadis man ihya barang siapa yang menghidupin malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, Allah akan hidupkan hatinya di mana nanti hati-hati seseorang dalam keadaan ia mati. Bagaimana cara hidupnya itu? Beribadah. Qiraatil Quran. Kalau dia lagi di jalan, lisannya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lisannya takbir. Karena amalan yang paling afdol dipinta ketika malam takbiran, ya takbir. Jangan istighfar. Ya memang zikir, cuman ada zikir-zikir itu yang masyru' yang disyariatkan. Kalau zikir ini nih, pada ini, kalau zikir ini nih waktunya ini. Sekarang 10 hari terakhir. Disunahkan zikirnya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Nah, karena 10 terakhir ini rahmat Allah turun. Ada malam Lailatul Qadar. Kita berharap ketika kita zikir itu ada malam Lailatul Qadar datang, kita diampunkan dosa-dosa kita. Pemberian yang terbesar dari Allah itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Itu udah luar biasa. Kalau Allah udah ridho, mudah urusan kita segala. Dunia mudah, akhiratmu mudah. Tapi kalau Allah udah ridho, ibadah payah, dunia sulit. Makanya sahabat itu julukannya luar biasa. Radhiyallahu an. Itu julukan yang paling tinggi, kalah SPD, kalah MPD, kalah dokter. Radhiyallahu anhu. Sama juga kalau ulama rahimallahu taala. Itu julukan paling tinggi di sisi Allah. Julukan kita tuh nanti ALM. Almarhum fulan bin fulan. Nah, kalau kita bicara tentang kematian, jadi ada orang itu ketika dia hidup sudah mati.
Ada orang itu setelah dia mati tetap hidup. Ini semuanya adalah pilihan. Tergantung kita mau yang mana. Apa yang hidup tapi dia mati. Ada yang mati tapi dia hidup terus. Kita berharap, contoh salah satu ulama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ, sampai sekarang masih hidup, diputar terus di masjid. Setiap maghrib, hidup lah masih. Walaupun jasad nggak mati, tapi namanya masih terdiam. Nah itulah. Jadi kalau kita ingin hidup sepanjang masa sampai hari kiamat, ya banyak kita berbuat baik, kita tinggalkan nanti kebaikan-kebaikan. Jadi setelah kita mati, jasad yang mati, tapi amaliyah jariah kita masih mengalir, ilmu yang kita ajarkan masih bermanfaat. Ini orang ini masih hidup. Emang jasadnya udah ada lagi. Itu yang kita pinta. Ada orang itu masih hidup tapi lah mati. Kenapa? Ninggali ibadah. Ganggu manusia, menzolim orang banyak. Kematiannya malah diharapkan. Sebagian orang kadang-kadang, oh mampus lah, na'udzubillah. Kadang orang seperti itu. Nah, jika ada orang itu yang ulama itu, kalau di dalam kitab tasawuf, dalam hadis pun dijelaskan juga di dalam Lubabul Hadis, kalau wafat ulama itu bakat menangis, minas sama ardi, bumi menangis, langit menangis, karena tidak ada lagi yang bisa mencerahkan, yang bisa mengasih tahu ilmu dan bisa memberikan rahmat. Bahkan di satu hadis, barang siapa yang tidak sedih meninggalnya ulama, wahadza munafik, ini termasuk orang munafik. Karena ulama ini salah satu orang yang menyebarkan agama Allah. Karena Nabi dah kata lagi, al ulama warisatul anbiya. Nabi, al anbiya la yurisu dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan dirham, dinar, walakin Nabi mewariskan ilmu. Jadi kita hidupkan